wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan SIM RS atau pendaftaran di rumah sakit. Di sini pertama-tama kita pergi ke file. Untuk filenya itu harus berada di SAM, lalu pergi ke htdocs, lalu di sini sudah ada file SIM RS-nya. Setelah itu kita pergi ke SAM-nya, lalu nyalakan MySQL-nya. Setelah sudah, langsung saja pergi ke Chrome untuk masuk ke PHP MyAdmin, lalu masukkan new, langsung ketik di database-nya DB pasien, lalu create. Setelah itu sudah muncul di bawah sini, sudah ada DB pasien, lalu masuk ke import, lalu masukkan file yang SIM RS tadi, choose file, langsung saja ke SIM RS dan DB pasiennya, open, lalu langsung saja ke import. Karena di sini sudah ada, jadi tidak usah mengimport lagi. Nah, setelah itu langsung saja kita pergi ke VS Code. Di VS Code saya akan menjelaskan pertama adalah di connection PHP-nya. Gunanya connection PHP itu untuk mengkonekkan ke PHP MyAdmin yang tadi supaya bisa dijalankan semua coding yang sudah dimasukkan. Di sini ada hostnya itu localhost, itu nama usernya. Di sini ada user, ada passwordnya kosong, dan ini DB pasien itu MySQL yang akan dimasukkan ke semua data. Lalu if itu untuk memvalidasi data yang sudah masuk. Nah, jika datanya benar atau ini semua sudah jalan, dia akan menampilkan teks. Jika dia salah, dia akan menampilkan file. Jika dia benar, dia akan menampilkan successful. Nah, selanjutnya kita pergi ke registrasi PHP. Di sini registrasi PHP itu untuk memasukkan semua data-data pasien jika ada yang mau mendaftar. Di sini include connection PHP ini gunanya untuk mengoneksikan ke connection PHP. Lalu simpan database, if iset itu untuk memanggil semua data yang di sini atau mengimport data yang di sini. Di sini ada nick, post itu untuk memanggil nicknya, nama pasien dan lain sebagainya. Lanjut langsung ke SQL-nya. Di sini SQL itu untuk membuat tabel, insert into itu untuk memanggil semua data-data dan yang akan masuk ke tabel di SQL-nya. Lalu result di sini juga untuk memvalidasi jika dia benar, dia menampilkan data pasien berhasil disimpan, jika dia salah menampilkan script gagal menyimpan. Lalu ini untuk doctype HTML-nya. Dia untuk memanggil HTML. Di sini seperti biasa ada head, body dan lain sebagainya. Ini center itu untuk formatnya di tengah. Lalu border juga untuk menebalkan tulisannya. Lalu langsung aja ke nick, itu dia memakai teks. Teks itu seperti hanya mengisi, nggak ada pilihannya. Nah, seperti contohnya ini itu menggunakan teks yang hanya satu kali pengisian saja, tidak ada pilihannya. Lalu lanjut, ini nama lengkap juga menggunakan teks, jenis kelamin menggunakan radio itu yang bisa hanya satu memilihnya. Seperti contohnya di sini ada ini. Jadi dia hanya bisa mengisi salah satu pilihan yang tertera.
Lalu selanjutnya jenis kelamin sudah, tanggal lahir dia pakai date. Date itu gunanya supaya kita tidak perlu mencari-cari tanggal lahir atau mengetik tanggal lahir. Kadang kan juga kalau tanggal lahirnya sudah lama atau udah seribuan kan mencarinya susah, maka dari itu tinggal di sini sudah menampilkan kalendernya. Lalu selanjutnya ada alamat juga memakai teks area, nomor telepon juga memakai teks, dan jenis pasien itu menggunakan option itu kita bisa memilih pilihan yang sesuai. Seperti ini contohnya, BPJS umum atau asuransi. Selanjutnya, sini nomor kartu, teks yang seperti tadi, penanggung jawab juga teks, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita langsung saja ke edit pasien. Edit pasien ini jika ada kesalahan, jadi kita bisa menginput atau mengedit ulang kesalahan yang sudah diperbuat. Jadi bisa untuk diedit. Nah, di sini include lagi supaya mengoneksikan ke connection. Lalu setelah itu ambil nilai umpan balik ID pasien supaya bisa diedit. Terus cek nilai kosongnya. Jika ID-nya tidak tertera atau apa, itu tidak akan ditemukan. Lalu query itu untuk memanggil DB pasiennya atau yang akan diubah. Lalu ini juga if untuk memvalidasi datanya. Lalu ini if iset juga untuk memasukkan data apa saja yang bisa untuk diupdate. Lalu di sini update, ini juga update pasien, set nick, nama dan lain-lain. Ini juga untuk agar bisa diedit di MySQL-nya. Lalu di sini juga ini untuk menampilkan script jika dia berhasil diedit. Ini doctype HTML-nya juga ini untuk menampilkan semua data seperti tabel, seperti semuanya mungkin sudah dijelaskan tadi di registrasi. Tambahannya di sini hanya di value-nya seperti data ini untuk agar dia bisa untuk diubah atau bisa diedit. Untuk ini juga mungkin sudah dijelaskan di registrasi, radio itu seperti apa, atau textbox itu seperti apa, dan lain sebagainya. Dan di sini juga menampilkan submit dan update, supaya saat data sudah diubah itu bisa mensubmit dan update-nya. Lalu yang terakhir di sini ada indeks PHP. Nah, gunanya indeks PHP sendiri itu untuk melihat data apa saja yang masuk ke dalam MySQL-nya. Di sini mungkin juga banyak yang sudah dijelaskan di sebelah. Jadi, indeks PHP itu hanya untuk melihat atau memastikan bahwa semua data itu ada untuk dikoneksikan ke PHP. Dan dari registrasi, edit pasien juga masuk ke dalam indeks PHP-nya supaya semua itu sudah dipastikan berjalan dengan lancar, tidak ada kesalahan atau apapun. Mohon maaf sebelumnya, mungkin tadi belum yang terakhir. Di sini yang terakhir itu akan mengecek apakah semua SQL, semua codingannya sudah berhasil. Nah, di sini langsung saja untuk mengeceknya kita ke localhost CMRS registrasi. Kita masukkan semua data lalu submit. Jika data pasien sudah berhasil disimpan, berarti semuanya sudah berhasil untuk dijalankan. Setelah itu kita langsung lihat saja apakah masuk ke yang tadi saya inputkan, dan di sini sudah jelas
tertera sudah masuk. Nah, di sini ada menu edit dan hapus, karena tadi juga di codingannya juga ada menu edit dan hapus. Kita coba edit, lalu di sini apapun yang mau diedit boleh, seperti nama pasien, mungkin ada kesalahan atau apa. Mari kita coba. Nomor teleponnya di sini juga bisa diubah, nomor kartunya, keluhan utamanya, lalu kita submit. Dan di sini data berhasil diupdate. Jika data berhasil diupdate, berarti tandanya itu sudah berhasil. Lalu mari coba kita hapus salah satu data yang mungkin tidak sesuai dengan yang ada. Langsung coba hapus. Dan di sini juga data berhasil dihapus, dan di sini juga tinggal 2. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.